Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian rahmatullah. Pagi ini kita akan mentadabburi beberapa ayat Al-Qur'anul Karim yang menjadi ikhtiar kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan karena kita sudah di penghujung bulan Sya'ban. Ya, jadi minggu depan insya Allah tanggal 12 atau tanggal 13 kita sudah akan mengawali puasa Ramadan kita. Bagaimana persiapan ruhiyah kita, persiapan hati kita untuk dapat menghadapi bulan tersebut. Kalau persiapan materi gampang ya, tapi yang terpenting persiapan yang menyangkut rohani kita ini, hati kita ini, karena asumsinya adalah semakin kita mempersiapkan diri dengan baik, maka akan semakin baik pula ibadah kita. Itu saya kira sudah menjadi satu bentuk hal yang logis ya. Dalam segala hal kalau kita mempersiapkan diri lebih awal, maka akan lebih baik hasilnya. Orang mau ujian, jauh-jauh hari persiapan. Orang mau pertandingan, satu permainan, jauh-jauh hari persiapan. Orang mau punya hajat, jauh-jauh hari persiapan. Itu tentu hasilnya akan sangat berbeda dengan orang yang sama sekali tidak melakukan persiapan. Ada 3 hal saya kira Bapak dan Ibu yang dapat kita renungi bersama pagi ini. Pertama adalah menyangkut kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, di mana ada satu ayat yang tidak berbicara tentang puasa, tapi dia terletak di antara ayat puasa. Nah, ini yang dapat kita maknai, ini salah satu hikmah penting dari ibadah Ramadan. Mari kita lihat surah nomor 2 ayat 186. Di ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Silakan Bang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Iya. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawab aku dekat. Ayat ini Bapak Ibu terletak di antara ayat tentang puasa Ramadan. Jadi ayat puasa itu ada di surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, dan 187. Ayat 186-nya sama sekali tidak berbicara tentang puasa Ramadan. Nah, ketika dia terletak di antara ayat puasa, ini pasti ada munasabahnya, ada korelasinya. Karena peletakan ayat dalam satu rangkaian ayat, peletakan rangkaian surah antar surah itu bukanlah pendapat para ulama, bukan ijtihad para ulama, melainkan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang langsung untuk menetapkannya. Maka tugas kita mencari hikmah. Dari sini kita mendapatkan satu hikmah terpenting. Ramadan berarti momentum kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah menjauh dari manusia, tapi kekhilafan manusia, dosa manusialah yang seringkali menyebabkan manusia itu jauh dari Allah. Nah, Ramadan sekali lagi memberikan kesempatan, peluang untuk kita merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah menegaskan di ayat yang lain, dekatnya Allah itu, kita lihat ya misalnya di surah nomor 50, surah Qaf, pada ayat yang ke-16 Allah berfirman di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya.
dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Iya, kami lebih dekat kepadanya, yaitu kepada manusia, daripada urat lehernya. Kenapa Allah menggunakan kata kami? Nah, ini sering kita singgung. Ada dua pengertiannya. Yang pertama untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua untuk menunjukkan bahwa dalam konteks aktivitas itu ada makhluk Allah yang Allah sertakan dalam prosesnya. Dalam konteks Allah lebih dekat kepada manusia, berarti Allah bersama para malaikatnya. Yang di ayat yang lain juga kita dapati bahwa atas orang-orang yang istiqomah mendekatkan diri, maka Allah juga akan selalu melindunginya. Maka Allah menggunakan kata nahnu auliyaukum, kami pelindung-pelindung kalian. Nah, mari kita lihat surah 41 ayat 30-31. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Lanjut, 31-nya. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Iya, kamilah pelindung-pelindung. Nah, kamilah di sini bersama apa? Malaikatnya. Karena ayat sebelumnya mengatakan tanazzalu alaihimul malaika. Para malaikat terus akan turun menyapa, melindungi orang-orang yang istiqomah. Baik, kita kembali ke ayat tentang puasa tadi. Nah, bahwa Allah selalu bersama manusia dan karena kekhilafan manusialah yang posisinya menjadi jauh dan Ramadan memberi momentum kita kembali mendekat. Ini dapat kita lihat ilustrasinya bahwa setiap dosa itu sebetulnya menjauhkan manusia dari Allah. Setiap dosa itu menjadikan hati yang tadinya bersih menjadi buram, bahkan tidak berfungsi. Jadi kalau ada kita mengenal di Al-Quran ada istilah hati yang salim, qalbun salim, ada yang sakit, qalbun marid, ada juga yang Allah tutup, ya qalbun mayyit, mati sudah. Nah, kenapa kok ada orang hatinya mati? Nah, karena perbuatan dosanya, karena kemaksiatannya, karena kelalaiannya dari selalu mendekatkan diri kepada Allah. Surah 83, surah Al-Tatfif, Al-Mutaffifin, ayat yang ke-14, Allah mengatakan, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Iya, sebenarnya segala sesuatu perbuatan yang selalu mereka kerjakan dari perbuatan dosa itu menjadikan hati mereka tertutup. Ya, maka sekali lagi Ramadan memberi kesempatan untuk kita kembali terbuka, kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sewajarnya kalau orang ini kembali harusnya senang, gembira, bahagia. Maka jangan menghadapi Ramadan malah bikin status, udah puasa lagi ya, misalnya gitu. Kok bawaannya malah sedih gitu ya. Seorang muslim seharusnya dengan kehadiran bulan Ramadan, dengan segala kebaikan yang Allah tawarkan itu harusnya menjadi bahagia. Maka kunci kesiapan Ramadan kita yang paling utama adalah kita bergembira, kita berbahagia dengan menyambut kehadiran bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Allah menegaskan bagi orang yang hatinya sehat, bagi orang yang baik, seharusnya menyadari Allah selalu bersama kalian, wahai manusia, dimanapun kalian berada. Surah 57, ya, surah Al-Hadid, pada ayat yang keempat, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Iya. Poin kita di situ. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Ayat ini tidak mengatakan kamu bersama dia dimanapun kamu berada. Enggak. Tapi dia bersama kamu. Ini berarti apa? Allah selalu menyertai, membersamai manusia. Tapi manusia yang seringkali karena kekhilafannya, karena kelalaiannya, karena perbuatan dosanya, dia tidak pernah atau tidak merasa bahwa Allah selalu bersamanya. Salah satu buah dari orang yang selalu merasa Allah selalu bersamanya, itu hatinya tenang, jiwanya damai. Itu. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu dikatakan likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Itu di surah 57 ayatnya yang ke-23. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Iya, ini tujuannya agar tidak putus asa orang itu kalau menghadapi kesulitan hidup, masalah, tapi sebaliknya tidak berbangga diri kalau mendapatkan anugerah ataupun mendapatkan kesuksesan. Ya, kenapa? Allah selalu menyertainya. Maka tutup ayatnya, Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sikap yang seharusnya kita miliki agar kita maksimal menyambut Ramadan adalah kita meyakini rangkaian ibadah yang Allah syariatkan, perintahkan, sunnahkan selama Ramadan itu adalah kebutuhan kita. Itu adalah keperluan kita, bukan untuk kebutuhan Allah. Ya. Kalau orang itu merasa butuh, maka dia akan menjalaninya itu dengan sepenuh hati. Contoh misalnya, karena kita merasa butuh perlindungan lahiriah kita, ikhtiar kita, maka hari-hari ini kita bersedia untuk divaksin. Gitu. Bahkan mungkin rela antri, rela daftar. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa ini adalah kebutuhan. Gitu. Orang rela berangkat pagi, pulang malam demi untuk mencari nafkah. Kenapa? Karena itu kebutuhan. Maka kalau kita menganggap bahwa ibadah-ibadah Ramadan sebagai kebutuhan, itu akan sangat membantu kita untuk menjadikan kita melaksanakan rangkaian ibadah itu dengan sepenuh hati. Mari kita lihat, Allah tidak pernah butuh manusia, termasuk tidak butuh ibadahnya. Tapi manusia yang selalu akan membutuhkan Allah. Ini Allah tegaskan di surah 35, ya, surah Fatir ayat yang ke-15, Allah berfirman apa? Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Iya, wahai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah, kamulah yang memerlukan Allah. Sementara Allah tidak membutuhkan apapun dari manusia. Karena Allah maha kaya. Kaya itu artinya tidak butuh apapun. Ya, lagi maha terpuji. Maka kalau manusia semuanya ingkar kepada Allah, nggak ada misalnya di belahan dunia lain, di negara lain, yang notabene mereka non-muslim, kan Ramadan nggak ngaruh. Jadi katanya Ramadan itu dibelenggu setan-setan. Mereka ya nggak ngaruh, Ramadannya nggak lewat mereka. Karena non-muslim kan. Nah, maka kemudian apa? Ya Allah nggak masalah juga. Bukan masalah buat Allah itu kalau orang nggak mau puasa, orang nggak nganggap Ramadan. Yang masalah manusia. Maka sekiranya seluruh penduduk bumi ini semuanya ingkar kepada Allah, ya nggak masalah buat Allah. Kita lihat surah 14, ya, surah Ibrahim, ayat yang ke-8, Allah berfirman, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Dan Musa berkata,
jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Iya, jika semuanya mengingkari nikmat Allah, Allah tetap Maha Kaya. Jadi ketaatan manusia, keimanan seluruh manusia tidak menjadikan manusia itu, Allah itu tambah wibawa, tambah mulianya sebagai Tuhan. Tidak. Sebaliknya keingkaran manusia, penolakan manusia atas perintahnya tidak menjadikan kemudian Allah turun atau berkurang wibawanya sebagai Rabb, sebagai Tuhan, juga tidak. Karena prinsip yang Allah ingin ajarkan kepada manusia, setiap perintah itu hakikatnya untuk kebaikan manusia. Setiap larangan itu juga untuk kebaikan manusia. Itulah mengapa Al-Quran menegaskan tugas Nabi itu wa yuhillu lakumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, menghalalkan yang baik-baik untuk kamu, mengharamkan yang buruk-buruk. Jadi yang Allah haramkan itu pasti ada keburukannya, meskipun terkadang kita belum tahu. Demikian juga yang Allah perintahkan pasti ada kebaikannya, meskipun tidak selalu dijelaskan. Maka setiap amal solih yang kita lakukan itu untuk kepentingan kita. Mari kita lihat surah 41, surah Fussilat ayat 46. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hambanya. Iya, barang siapa yang beramal soleh, maka dia beramal soleh untuk kebaikan dirinya. Yang kemudian berbuat jahat, ya akibat kejahatan ya menimpa orang itu sendiri. Maka poin kedua ini, Bapak dan Ibu, persiapan kita menyambut Ramadan, kita meyakini serangkaian ibadah Ramadan itu hakikatnya untuk kepentingan kebutuhan manusia. Baik. Kemudian yang ketiga, agar lebih berkualitas ibadah Ramadan kita, meskipun mungkin kita dalam pandemi ya, maka kita harus fokus pada tujuan. Ya, umumnya kita ketika menjalankan syariat itu seringkali hanya fokus bagaimana cara mengerjakannya. Misalnya kita memahami syarat rukunnya, sunnah-sunnahnya, dan seterusnya. Tentu itu tidak salah. Memang itu harus juga kita lakukan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita diajarkan oleh Allah itu fokus kepada tujuan ibadah. Karena Allah tidak mungkin akan memerintahkan sesuatu yang iseng tanpa tujuan. Enggak mungkin. Mari kita lihat ya, surah nomor 23. Surah Al-Mu'minun, ayatnya 115. Allah berfirman di ayat ini, "Hafahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un." Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Iya, apakah kalian mengira, wahai manusia, kami ciptakan kamu itu iseng-iseng, itu main-main saja tanpa tujuan? Pasti setiap rencana, setiap ketetapannya itu memiliki tujuan, termasuk setiap penetapan syariatnya. Maka para ulama biasanya kemudian mengingatkan kita tentang apa? Maqasidus syariah. Ada maksud-maksud Allah menurunkan syariat itu. Nah, terkadang tujuan itu ada yang eksplisit dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Terkadang juga tidak. Tapi kita wajib meyakini bahwa ketika Allah memerintahkan sesuatu, pasti ada kebaikan, tujuan baiknya. Dan sebaliknya ketika melarang sesuatu, pasti juga ada dampak buruknya. Gitu. Nah sekarang mari kita lihat, seluruh ibadah yang Allah perintahkan itu memiliki tujuan diantaranya apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Surah nomor 2 ayat 21 misalnya Allah tegaskan demikian, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Nah, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu dan orang-orang sebelum kamu yang telah menciptakan kamu ya, dan orang sebelum kamu agar kamu
bertakwa. Takwa ya, bukan takwa. Beda ini. Kalau takwa itu takut istri tua, beda, bukan takwa gitu ya. Nah, perintah untuk beribadah kepada Allah dikaitkan dengan Allah yang telah menciptakan kita dan orang sebelum kita. Ini berarti apa? Salah satu argumentasi Al-Quran ketika memerintahkan kita untuk beribadah selalu dikaitkan dengan penciptaan. Ini berarti kalau ada orang yang menuhankan selain Allah, maka Allah memberi tantangannya bahwa Tuhan-Tuhan itu lemah, memberitahunya apa? Coba kalau memang situ Tuhan beneran, yang disembah itu Tuhan beneran, suruh nyiptain sesuatu deh. Gitu. Maka di Al-Quran misalnya kita temukan ya, di surah nomor 31, surah Luqman, ayat yang ke-11, Allah berfirman apa? Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Balil zalimuna fi dhalalin mubin. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Iya, inilah ciptaan Allah. Ya alam semesta dengan segala ini ya, isinya ini ciptaan Allah. Nah, situ kan menyembah selain Tuhan. Nah, mana ciptaan Tuhan situ? Ada enggak? Ya enggak ada. Wong dia yang dituhankan juga merupakan makhluk yang diciptakan juga. Nah, kita kembali. Apa itu tujuan ibadah? Nah, terkait dengan puasa misalnya, maka kemudian Allah juga menyebut secara khusus. Seperti hanya tadi bahwa ibadah agar bertakwa, demikian juga ibadah puasa. Karena Ramadan itu menjadi bulan suci, salah satu sebabnya berkaitan dengan bulan yang Allah syariatkan, perintahkan, wajibkan untuk kita puasa. Surah 2183, ini pasti ayat yang selalu akan kita sebut setiap kita memasuki bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, lagi-lagi sama, agar kamu bertakwa. Jadi jangan sampai kita ini hanya berkutat persoalan formalitasnya kita tidak makan, tidak minum, atau menahan diri dari segala yang membatalkan sejak fajar sampai maghrib, semata mengharap ridha Allah. Itu kan definisi fikih tentang puasa, ibadah puasa. Dan itu benar. Gitu ya. Tapi seharusnya kita juga melatih diri kita untuk kemudian berusaha memahami kira-kira apa ya maunya Allah. Kok kita disuruh berpuasa seperti ini. Nah, dan itu pasti ada maknanya, ada tujuannya. Nah, Al-Quran membantu kita dengan mengatakan apa? Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini berarti butuh seperangkat usaha memahami pesan Allah ini agar kita meraih derajat orang-orang yang bertakwa. Takwa itu sendiri apa? Di Al-Quran kita temukan sekian penjelasan ayat yang berisi tentang rincian ciri orang yang bertakwa. Kalau definisinya kita tidak temukan, maka para ulama biasanya kemudian memberikan definisi, misalnya takwa itu artinya kita menjauhkan dari hal-hal yang menghantarkan kita akan disiksa oleh Allah, menjauhi siksa Allah dengan cara apa? Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu salah satu yang masyhur definisi takwanya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di Al-Quran, ada sekian ayat yang berisi tentang rincian ciri orang yang bertakwa. Yang seyogianya itu dapat kita raih melalui ibadah Ramadan. Surah nomor 2, ayat 177. Ya, ini ayat yang relatif rinci bicara tentang orang yang bertakwa. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, dan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat,
dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka itulah orang yang bertakwa. Poin kita di situ. Itu lengkap ya, dari aspek akidahnya mereka beriman, kemudian dari aspek syariatnya mereka menunaikan sholat, dan juga dari aspek akhlaknya wa atal mali ala hubbi, mereka memberikan sebagian hartanya yang dicintai kepada yang berhak. Ini gambaran lengkap kriteria orang-orang yang bertakwa yang seharusnya kita raih level seperti ini melalui ibadah-ibadah Ramadan. Itu yang pertama. Jadi puasa. Jadi nanti karena kita masih dalam situasi pandemi, ada yang bertanya juga, Pak, kalau kita puasa diambil PCR, ya, mau tes atau vaksin itu batal nggak? Ya, banyak yang mulai bertanya seperti itu. Maka kami sampaikan, kalau kita sedang puasa, kok kemudian divaksin, maka itu jelas puasanya akan batal kalau setelah vaksin ngopi. Nah, itu. Jadi kalau soal vaksin kok ngopi-ngopi ya batal, kalau enggak ya enggak gitu ya. Nah, yang kedua, Ramadan ini menjadi istimewa Bapak Ibu berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Mari kita lihat surah nomor 2 185. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum asyhara falyasum." Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Bulan Ramadan, bulan Allah menurunkan Al-Quran. Maka di bulan Ramadan itu ada yang disebut nuzul Quran. Para ulama mengartikan nuzul Quran itu adalah ada dua tahap ya. Yang pertama, Al-Quran dari Lauh Mahfud, karena Al-Quran juga menyebut Al-Quran itu bal huwa Quran majid fi lauhim mahfud, ada Lauh Mahfud. Kemudian Allah turunkan secara keseluruhan ya, itu ke langit dunia, dan dari langit dunia sama dunia itu kemudian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril. Itu ayat yang pertama kalinya diturunkan bulan Ramadan. Maka yang kita peringati sebagai nuzul Quran itu diantaranya kita memperingati turunnya ayat Al-Quran untuk yang pertama kali. Ya, pertama kali. Bukan seluruh ayat Al-Quran yang 114 surat, 30 juz, bukan. Karena apa? Tidak semua ayat itu turun di bulan Ramadan. Setelah bertahap itu, 22 tahun itu. Ya kan? Tapi periodenya adalah ada ketika Nabi sedang tinggal di Makkah, maka disebut ayat surah Makkiyah. Ada yang ketika Nabi sudah hijrah, maka disebut surah ayat Madaniyah. Nah, poin kita apa? Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan Ramadan itu menjadi mulia. Maaf, yang berkaitan dengan Al-Quran. Kertas kosong, nggak ada tulisannya. Ada tulisannya, tapi tulisan misalnya berita tertentu. Itu orang kemudian mengambilnya nih, membuangnya nggak ada masalah. Tapi kalau kertas itu ada tulisan ayat-ayat Al-Quran, apalagi kalau keseluruhannya terus dijilid jadi mushaf Al-Quran, itu perlakuan orang berbeda. Maka kalau kita memegang mushaf Al-Quran, kenapa kemudian kita memegang dengan penghormatan, gitu ya? Ini karena Al-Qur'annya, bukan karena kertasnya. Itu. Jadi kertas biasa saja jadi mulia gara-gara Al-Qur'anul Karim. Demikian juga bulan Ramadan itu bukan bulan mulia pada mulanya. Karena bulan mulia yang dikenal saat itu 4 bulan haram, arba'atun hurum. Apa itu? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ramadan nggak masuk termasuk kelompok 4 bulan haram ini.
Tapi sejak Allah kemudian menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka Al-Quran menjadi bulan mulia. Ramadan menjadi bulan mulia. Demikian juga orang yang kemudian mau untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Oleh Rasulullah dikatakan, khairukum man ta'allamal Quran. Kalian adalah sebaik-baik orang yang, yaitu siapa? Yang mau belajar Al-Quran. Man ta'allama, yang mau belajar. Kita senang semua belajar. Maka insya Allah kita disebut Rasulullah sebagai orang yang sebaik-baiknya. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau Ramadan berkaitan bulan mulia karena Al-Quran, apa yang kita lakukan dengan Al-Quran? Nah, maka kemudian misalnya ada yang mengkhususkan dengan tadarus, ya, tilawah Al-Quran dengan niat untuk supaya selama Ramadan berhasil khatam, apakah sekali atau 2 kali. Ada juga yang bersama-sama kalau berat sendirian. Itu tentu itu amal yang baik sekali itu. Tapi ada juga yang merasa tidak perlu khatam, yang penting saya paham. Nah, satu surah ya pendek atau beberapa lembar ayat, tapi kalau kita paham maka itu lebih puas daripada kita baca sambil nggak paham. Yang mana yang bagus? Ya dua-duanya bagus. Ibu ibarat makan tergantung selera saja. Ya, yang merasa bahwa aku di luar Ramadan sudah biasa tadabbur, biasa kajian, maka setelah Ramadan saya ingin fokus untuk menghatamkan, bagus. Ya. Tapi kalau ada yang mengatakan enggak, saya pentingnya bisa memahami ayat Al-Quran dengan baik sehingga bisa mencerahkan, bisa diberi pencerahan untuk diri kita orang lain, juga bagus. Ya. Maka kemudian kenapa selama Ramadan itu kita ibadah malam, ya seringkali itu dengan mencampur dalam arti apa? Sholat kita tidak cukup hanya dengan bacaan-bacaan pendek, ya, maka kita qiyamul lail kadang-kala minimal setengah juz, minimal 1 juz. Demikian juga misalnya di Masjidil Haram dan seterusnya. Itu bagian dari memuliakan Ramadan dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, tentu itu hanya contoh, ya. Contoh atas sekian kemuliaan kebaikan yang Allah tawarkan selama Ramadan, tapi intinya dengan persiapan yang baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakan rangkaian ibadah-ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya sehingga layak kemudian di akhir Ramadan kita meraih predikat apa yang disebut sebagai Idul Fitri, berhari raya. Berhari raya itu hanya wajar kalau itu dilakukan oleh orang yang melaksanakan rangkaian ibadah selama Ramadan. Kalau orang nggak ibadah selama Ramadan kok merayakan, itu apa yang dirayakan itu kan? Nggak pantas itu merayakan. Maka merayakan itu hanya wajar kalau orang itu melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka ada ulama yang mengatakan kalau bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban itu bulan untuk menyirami, memupuk, maka bulan Ramadan itu bulan memanen. Apa maksudnya kok panen? Maksud panen artinya bulan Ramadan itu memanen keistiqomahan kita yang sudah kita tanam sejak Rajab, kita sirami, istiqomahkan sejak di bulan Sya'ban, maka Ramadannya kita akan memanen keringanan untuk ibadah dengan sebaik-baiknya. Baik, mungkin demikian. Kembali ke Pak Eko, silakan Pak Eko untuk mungkin ada yang disampaikan dari kami sementara sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai atas pemaparannya terkait tentang tafsir tematik kita pada kali ini, mungkin lebih pada fokus memaksimalkan ibadah-ibadah selama di bulan Ramadan gitu ya. Baik, jamaah sekalian, mungkin ini yang ada di masjid, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Baik, ini ada pertanyaan lewat chat dari jamaah yang mengikuti dengan cara online. Baik, ini dari Pak Haji Amiruddin Ayat. Assalamualaikum, Kiai. Mohon tanya, bagaimana nasib orang-orang yang tidak atau belum melunasi utang puasanya yang telah terkumulasi selama bertahun-tahun dan tidak mampu dipenuhinya? Baik, terima kasih Kiai. Mohon penjelasannya. Baik. Surah nomor 2, ayo Bang Rizal dibantu. Surah nomor 2 Al-Baqarah
ayat 184 Allah berfirman apa? Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'ala alladziina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa maksudnya, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, ada dua tipe orang yang tidak puasa, Pak. Artinya dua alasan diizinkan tidak puasa. Yang pertama karena sakit, ya, atau karena dalam perjalanan sehingga dia berat. Maka untuk dua hal ini atau untuk yang poin pertama ini berarti ada kemungkinan sehat, ada kemungkinan lapang ringan, maka dianjurkan untuk membayar dengan puasa. Tetapi untuk tipe yang kedua, ya 'alal ladzina yutiqunahu, maka atas orang yang berat, ya berat itu bisa karena sakit permanen, berat itu juga karena usia, karena sepuh, lanjut usia, berat itu juga karena mungkin satu bentuk pekerjaan yang tidak bisa dia lakukan, tidak tinggalkan maksudnya, dan tidak ada kemungkinan untuk di hari lain mengerjakannya karena tidak, yang sakitnya terus tidak akan ada kesempatan untuk sembuh. Yang sepuhnya kan nggak mungkin kembali muda kan. Maka di situ agama memberi solusi apa? Fidyah. Dengan membayar fidyah. Ya, sehingga kemudian atas puasa-puasa yang kita tinggalkan karena uzur, maka kita bayar fidyah. Nah, pertanyaannya mungkin ada yang gini, Pak. Bagaimana kalau orang meninggalkan puasa bukan karena uzur, tapi karena malas? Ya, mungkin di zaman jahiliyah dulu, zaman masih muda, kosong was, banyak nggak puasanya gitu. Terus ini sudah terakumulasi sekian tahun. Mungkin sudah nggak ingat berapa banyak yang ditinggalkan itu. Maka bagaimana solusinya untuk sekarang? Kan gitu. Maka jawabannya apa? Bertobat. Dengan cara apa? Dengan cara perbanyak amal soleh, termasuk kalau memungkinkan dan bisa, perbanyak untuk puasa sunnah. Itu cara bertobat. Karena apa? Allah berjanji, sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Itu surah nomor 11 ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Terima kasih Pak Amir. Baik, terima kasih Pak Kiai. Mungkin dari jamaah yang lain ada yang memberikan pertanyaan. Baiklah kalau begitu, coba bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan adalah karena kita dekat dengan puasa, bagaimana suntikan pada bulan puasa, yaitu suntik COVID, apakah itu membatalkan puasa? Kemudian ada kaitannya untuk suntik insulin di dalam puasa karena penyakit diabetes. Dan satu lagi, bagaimana dengan infus yang dimasukkan ke dalam badan kita pada saat puasa, sementara kita itu ingin berpuasa pada bulan Ramadan itu, dan masukin infus itu cukup kuat dan tahan daya badan kita, dan sehingga tidak mengalami kelaparan begitu. Demikian Pak, ini mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amri. Pertama, sepakat ya, termasuk sudah ada fatwanya ya Pak ya, bahwa kalau itu suntik karena vaksin tidak batal Pak puasanya. Suntik vaksin tidak membatalkan puasa, termasuk misalnya kita mau cabut gigi, suntik bius ini ya lokal ini juga tidak membatalkan puasa. Nah, tapi kalau kemudian itu suntik vitamin atau infus, itu dia disepakati membatalkan puasa, Pak. Kenapa?
Karena infus itu pengganti makanan. Nah, gitu. Padahal kita kan puasa itu menahan diri. Maka kalau kita harus diinfus mungkin karena satu hal, karena mungkin sakit, ya sementara agama juga membolehkan tidak puasa, Pak. Maka enggak usah puasa dulu. Ya kan malah bagus. Karena kalau sampai membutuhkan infus, ini berarti sakitnya serius ini, Pak. Kan sakitnya serius gitu, sehingga kemudian seandainya orang sehat-sehat gitu, tolong saya nanti pakai di infus saja nanti siang ya. Kenapa? Udah lemes ya. Nggak boleh, Pak, itu membatalkan puasa. Nah, kira nanti salah satu maksud puasa tidak tercapai, kira-kira gitu. Nah, bagaimana kalau suntik insulin? Nah, ini sama itu, Pak. Maka kemudian insulin biasanya juga itu disertakan dengan mungkin hal-hal yang masuk kepada pencernaan kita gitu ya, atau aliran darah kita gitu. Sehingga kemudian ini yang juga kalau sedang atau membutuhkan insulin, berarti kan ini kalau pengalaman teman-teman yang membutuhkan suntik insulin biasanya itu dilakukan di malam hari sebelum siang hari waktu puasa. Itu mereka begitu. Nah, kalau kemudian misalnya tetes obat mata, tetes obat kuping, itu juga tidak membatalkan puasa. Karena apa? Itu diyakini tidak pengganti makanan dan tidak masuk kepada tempat pencernaan kita. Maka kalau yang nanti dapat jadwal vaksin di bulan Ramadan, bismillah ya, tidak masalah. Syukur-syukur vaksinnya malam bisa, tapi kalau siang hari ya tidak membatalkan puasa. Kira-kira gitu. Tapi kalau infus itu jelas itu sepakati, karena sekali lagi infus itu fungsinya di infus adalah untuk mengganti makan minum kita, terutama makan ya. Terima kasih. Begitu Pak Amri, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ini ada lagi pertanyaan, ada dua melalui chat, mungkin sekalian saja saya bacakan. Yang pertama dari Ibu Wiwit Supartono. Quran surat 57 ayat yang keempat. Disebutkan Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tolong dijelaskan, mohon dijelaskan terkait penciptaan langit dan bumi. Terus yang kedua, ini dari Pak Haji Priyono. Assalamualaikum. Saya mendengar khutbah Pak Ustadz tentang surat 7 ayat 179. Mohon contoh realnya. 1. Memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. 2. Memiliki mata tapi tidak untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. 3. Memiliki telinga tapi tidak untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mungkin ini meminta penjelasan kali Ustaz. Baik, yang pertama dari Bu Wiwit, 6 masa penciptaan langit bumi itu diberikan rinciannya di surah 79 ya, surah 79 ayatnya yang ke-27 sampai 32. Pak Rizal bisa dibantu? Belum live kan ya? Ya, surah 79 namanya An-Nazi'at dari ayat 27. Silakan, Bang. Apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membinanya dan meninggikan bangunan itu lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Oke, terus? Ia memancarkan daripada mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Oke. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternak. Oke, ini yang dimaksud 6 periode, 6 masa ya. Dimulai dari apa? Allah menciptakan langit. 1. Yang kedua apa? Periode pemberian atau penghiasannya. Maka itu ayat yang ke-8 itu, dia meninggikan bangunannya, langit itu, lalu menyempurnakannya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Dia menjadikan malam gelap gulita, itu berarti apa? Allah mulai menciptakan benda-benda cahaya, benda-benda yang mengandung sinar, mengandung cahaya.
ya sinar, sehingga kemudian ada siang, ada malam. Maka disitulah periode yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, Allah menciptakan bumi. Jadi setelah semua benda-benda angkasa diciptakan, maka muncullah periode malam siang. Yang keempat, Allah kemudian menciptakan bumi. Nah, kemudian yang kelima, Allah kemudian menciptakan air. Ya, jadi kenapa kok setelah bumi itu kan planet kita ya, kemudian air, karena Al-Quran mengatakan wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Nah, kemudian yang keenam baru periodenya di mana karena ada air itu bagaimana planet bumi supaya tidak goncang, supaya tidak tergerus semuanya, maka Allah ciptakan gunung-gunungnya sebagai pasang. Nah, siaplah semuanya kemudian. Nah, setelah selesai 6 periode itu, maka kemudian Allah akhirnya menjadikan dengan air itu makhluk hidup, tumbuhan, seterusnya, sehingga kemudian tadi dikatakan sebagai semua itu disiapkan untuk kesenangan dan hewan kami. Jadi langit dan pembinaannya itu 2 masa. Kemudian di alam semesta ciptakan benda-benda yang bersinar dengan bumi, dan kemudian 2 periode lagi untuk juga melengkapi penciptaan bumi dengan segala isinya itu. Itu salah satu tafsir yang menyebut 6 masa atau 6 periode. Kemudian berkaitan dengan surah Hud 19, apa kira-kira contoh konkretnya ya? Mereka punya hati kok tidak kemudian memahami ayat-ayat Allah. Ya kalau kita rujuk sebab ayatnya ya Pak, ini Al-A'raf itu kan keseluruhan ayatnya turun di Mekah. Maka ya orang-orang Mekah saat itu mereka dianugerahi cara berpikir, ya, kemampuan berpikir dengan hati nurani juga, tapi justru tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah sekeliling kita yang berupa itu adalah langit, kemudian bumi dengan segala isinya. Ini kan semua ayat Tuhan. Itu ya Pak, semua ayat Tuhan itu. Tapi tidak gunakan. Karena buktinya apa? Buktinya mereka kemudian tidak mengikuti suara hati nuraninya. Misalnya apa? Terus membuat kerusakan, melakukan bentuk-bentuk perbuatan buruk dengan menzolimi sesama. Itu berarti tidak membaca ayat. Ya. Kemudian mendengarkan, kok mereka tidak mendengarkan atau tidak melihat dulu ya, melihat ayat-ayat Tuhan. Ya. Karena hatinya tertutup, otomatis matanya tidak berfungsi untuk melihat ayat Tuhan. Sehingga kalau dalam konteks sekarang ya kira-kira orang yang hobinya melihat hal-hal yang buruk, tapi tidak nyaman kalau melihat yang baik, ini berarti tidak mensyukuri mata. Sehingga kemudian dia lalai. Demikian juga dengan pendengaran. Maka prosentasenya kira-kira atas pribadi kita itu mana yang lebih nyaman, Pak? Kalau kita lihat nyaman yang baik-baik, maka insya Allah kita sehat tuh. Ya, tapi kalau orang lebih nyaman mendengarkan, melihat, memikirkan hal-hal yang buruk, hal yang buruk itu bertentangan dengan agama ya, maka dia termasuk orang-orang yang ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Bukan lupa ya Pak, tapi lalai. Nah, baik. Mungkin demikian Bapak Ibu kita sampaikan. Terima kasih. Waktu kita sudah jam 6 atau masih ada lagi? Terima kasih Pak Kiai. Mungkin ini satu terakhir kali ya, dari ya. Pak Priong, dari Pak Hanggoro. Ini terakhir dan mungkin nanti sekalian ditutup dengan kalimat terakhir dari Pak Kiai karena waktu juga sudah selesai. Assalamualaikum Pak Kiai Ustadz. Ibadah Ramadan tahun ini di masjid nanti bagaimana? Pesan ulil amri terkait corona dan 5M dan lain sebagainya yang masih ada di negara kita. Juga di Saudi. Beritanya di sana sudah ada protokol, antara lain hal buka puasa atau sahur bersama. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Karena situasi pandemi tentu yang menjadi rujukan kita untuk kita ikuti adalah gugus tugas atau yang berkompeten. Ulil amri yang di sini berkompeten ya, pemerintah, gugus tugas, itu ya Pak ya. Maka kita ikuti. Sehingga kemudian misalnya untuk masjid ya, DMI Pak JK sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia sudah menyatakan bahwa boleh kita akan tarawih di masjid, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk tidak menambah
pandemi ini semakin parah gitu. Nah, kalau di negara-negara Arab yang memang juga masih kuat, masih masih besar, yang kita tahu memang juga sama, Pak. Di Saudi misalnya, Ramadan itu kan orang biasanya berbondong-bondong umroh ya dari seluruh negara, ternyata masih juga belum diizinkan. Itu untuk jamaah lokal pun mungkin itu dengan protokol. Demikian juga di Mesir ya, itu yang biasanya mereka itu setiap Ramadan di jalan-jalan itu mungkin ada yang disebut Maidatur Rahman, itu informasi yang kita terima untuk tahun ini ditiadakan, tidak boleh berbuka bersama di masjid, berbuka bersama di tempat-tempat umum, dan seterusnya. Maka saya kira Ramadan tahun ini meskipun kita masih dalam situasi pandemi, tetap kita bersemangat, namun bagian dari ikhtiar kita mungkin masih lebih bagus dari Ramadan tahun lalu ya, karena tahun lalu itu kan mungkin sedang mulai menanjak. Nah, tahun ini kelihatannya sudah mulai sudah ada vaksin, kita sudah mulai stabil. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadikan kita untuk bisa lebih bersemangat dalam ibadah dengan tetap menerapkan protokol. Di Masjid An-Nur saya kira sudah masih tetap di garis-garis ya, tetap di protokol, maka nanti ya insya Allah itu bisa kita tetap lanjutkan sholat rangkaian ibadah Ramadan kita di masjid kita ini. Terima kasih. Mari kita baca suratul Fatihah untuk doa kita bersama. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA yang telah memberikan materi pada kesempatan kajian subuh pagi hari ini di Masjid An-Nur dengan secara offline bagi jamaah yang sudah hadir di Masjid An-Nur. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan jamaah lain yang mengikuti dengan secara online, saya juga tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mobil khusus kepada Takmirul Masjid An-Nur yang sudah memfasilitasi kajian kita kali ini, saya ucapkan juga terima kasih. Kita harap mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan kita akan maksimal nanti setelah kita mendapatkan kajian barusan yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA. Untuk itu, mari kita sama-sama menutup kajian kita kali ini dengan sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak lupa terima kasih Pak Haji Rizal yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan yang membaca dan mendengar akan selalu mendapatkan pahala, dan insya Allah kita akan memetiknya di akhirat nanti. Terima kasih untuk semua, dan saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.